Tapi sebelum itu kan belum ada corona. Iya. Sempat mau berlaga, katanya diundur lagi. Ponnya diundur kan? Iya, tahun 2021. Akhirnya kecewa padahal peak performanya sudah di situ. Mulai memantapkan lagi itu di bulan Agustus ke September itu udah pemantapan peak performanya lagi. Terus berangkatlah. Saya turun di individu 200 meter sama 4x100. Di 200 meternya saya dapat nomor 4. 200 meter dapat nomor 4. Ya, itu pertama kali saya ikut PON. PON yang pertama kali untuk yang sprint 200 meter dapat nomor 4. Terus di estafetnya 4x100 dapat emas. Oh. Talkers, ketemu lagi ya dengan kita berdua. Betul, dan tentunya dengan seorang bintang tamu. Iya, narasumber. siapa dia narasumbernya? Iya. Kita masih di Pop Hotel di Jalan Diponegoro, Surabaya, Ibu Novi ya? Betul, dan kita masih akan ngobrol tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita, baik yang mungkin sudah banyak tahu, ataupun mungkin beberapa profesi yang belum umum. Atau mungkin profesi ini bisa jadi pegangan hidup apa enggak ya? Dan ke depan oke apa enggak ya? Gitu. Dan ternyata kan di narsum-narsum sebetulnya banyak anak-anak muda yang luar biasa juga, Ibu Novi ya. Iya. Dan ini juga anak muda lagi. Ini anak muda juga gitu. Masih dengan 2 bulan. Masih 22 tahun 22 dan profesinya apa, kita akan ngobrol dengan Geraldo Yahes Giel, atau panggilannya Aldo. Apa kabar, Do? Baik, Pak. Baik ya. Kalau dari posturnya kelihatan kan atletis kan. Ya, atletis, nyong Ambon. Nah, tapi lahir besar di Surabaya. Jadi profesinya ada sebagai seorang atletik. Nah, iya, betul ya? Betul banget. Oke, dan sprinter ternyata. Oke. Sprinter. Oke. Larinya kencang loh. Saya angkat tangan saya. Saya juga angkat tangan. Karena kalau diajak adu lari, saya pasti kalah. Iya. Aduh, bisa cerita nggak dulu itu gimana sih gitu? Apa ceritanya sehingga kemudian bisa masuk dan jadi atlet. Kayak gitu. Mungkin ini bisa ditiru oleh yang lainnya kalau mungkin menganggap wah saya itu hobinya lebih yang ke olahraga gitu. Ini atlet mau jadi pilihan profesi tapi nggak dapat gambaran gimana profesi atlet itu. Apalagi kan atlet apa ya, yang populer di Indonesia kan olahraga kan bulu tangkis, ya kan? Basket. Terus basket. Nah, terus kemudian volley. Nah, jadi ada 3 ini kan yang populer. Dan yang paling populer lagi adalah sepak bola. Yang paling populer lagi. Walaupun prestasinya udah gitu-gitu aja, tapi ternyata pendapatnya juga gede loh sepak bola kan. Nah, ini atletik lari pula kan, bukan maraton tapi sprinter. Nah, gimana? Jadi saya mulai dari SMP kelas 3 sebenarnya terjun di dunia atletik lari nih. Tapi sebelum SMP itu kelas 3? Iya. Oke. Sebelum itu saya di sepak bola. Ikut klub. Hobinya ketika kecil sepak bola sepak bola. Karena papa ya? juga seneng sepak bola. Nah, terus beranjak ikut tes Persebaya Junior tapi nggak lolos. Tapi tetap latihan. Terus yang sebenarnya atlet ini adik saya. Oh, yang lari juga. Lari duluan ya. Atlet lari ini adik saya. Saya cuma nganterin buat ikut jogging aja tambah-tambah. Akhirnya jogging. Sama pelatihnya dipanggil, katanya punya ciri khas lari beda. Disuruh ngelakuin program, belum dapat 2 kali itu disuruh stop, katanya besok ikut saya. Ikut itu maksudnya ikut apa? Ikut latihan. Lari. Tapi sebelum itu juga cerita-cerita
terus disuruh ninggalin sepak bola karena sepak bola katanya harus ada orang dalamnya juga supaya masuk kayak gitu-gitu. Akhirnya tetap sepak bola, ikut lari juga. Diselingin gitu. Jadi tetap latihan sepak bola ya kan di klub, tapi latihan lari juga. Kalau free latihan lari. Kejuaraan awal itu di Pormaskot. Pertama kali pekan olahraga masyarakat Kota Surabaya. Itu pertama kali muncul. Itu kelas berapa itu? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Di UNESA di Bung Tomo. Bung Tomo. Dapat juara 1 sama juara 2, 100-200-nya. Langsung dapat juara ya. Terus naik lagi ke Kejurda. Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Jember. Itu dapat emas, perak. Iya. Terus naik lagi ke Kejurnas tahun 2018. Itu dapat 1 perak, 1 perunggu, sama 1 emas. Terus masuklah ke daftar tim peselat Dapon Papua 2020. Terus TC selama. Berarti SMA waktu itu? Iya, SMA kelas 2. SMA kelas 2. Masuk untuk TC. PON. Masuk TC untuk PON. Terus TC 5 tahun ngejalanin latihan. Tapi sebelum itu kan belum ada corona. Iya. Sempat mau berlaga, katanya diundur lagi. PON-nya diundur kan? Iya, tahun 2021. Akhirnya kecewa padahal peak performanya sudah di situ. Biasanya kan atlet kan di set kan. Iya. Jadi sebelum bisa kejuaraan di set, peak performanya itu kapan kan gitu loh. Sudah di set, ternyata nggak jadi. Akhirnya penurunan lagi masuk ke program umum. Nah, akhirnya mulai memantapkan lagi itu di bulan Agustus ke September itu udah pemantapan peak performanya lagi. Terus berangkatlah. Saya turun di individu 200 meter sama 4x100. Di 200 meternya saya dapat nomor 4. 200 meter dapat nomor 4. Ya, itu pertama kali saya ikut PON. PON yang pertama kali untuk yang sprint 200 meter dapat nomor 4. Terus di estafetnya 4x100 dapat emas. Oke. PON pertama dapat emas di estafet 4x100 dan nomor 4 di 200 meter. Yang 100 meter nggak turun? Enggak. Oke. Itu yang atlet yang lain ya dari Jawa Timur yang untuk 100 meter. Jadi saya punya kekurangan di start. Startnya saya lambat karena 100 meter kan butuh start sama daya ledak ke depannya. Betul, kan. Kalah start sudah kalah. Kalau 200 meter kan masih ada strategi lah. Bisa nambah bisa kurangnya. Kayak gitu. Karena sprint 100 meter itu start tuh menentukan sih. Ya kan? Untuk langsung daya ledak ke depannya. Daya ledak ke depannya itu sih. Wah, ada istilah daya ledak. Lari kok pakai daya ledak. Iya kan dorongan awal nge-push. Iya. Soalnya kan lari bukan ke atas, tapi ke depan. Jadi kalau di slow motion kayak kijang gitu. Tapi jangan sampai jelungkup loh ya. Iya. Oke, Mas Aldo, ya kan? Ternyata kan dulu sebenarnya itu kan main sepak bola kan di klub. Hingga akhirnya ternyata by accident berpindah jalur ke atletik, ya kan? Khususnya untuk sprint. Nah, itu dulu kira-kira awal-awal ketika pindah jalur itu merasa yakin nggak awal dari sepak bola ke lari itu? Sebenarnya nggak yakin sih, iya. Terus karena dimotivasi sama senior juga, sama pelatih juga, pelatih baru. Terus kayak dibandingin sepak bola itu kayak gini, kalau kamu atlet lari itu kayak gini. Walaupun lari ini kayak anggapannya belum populer lah, tapi kayak bisa terjamin lah. Kamu nanti kalau dapat bonus sendiri. Kalau di sepak bola kan harus bagi-bagi. Dan sebenarnya kan yang namanya pelatih atau coach kan sebenarnya sudah melihat potensinya kan, bahwa nih anak sebenarnya cocoknya di lari bukan di sepak bola kan. Atau kalau mungkin dulu masih di sepak bola kira-kira seperti sekarang nggak? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Karena sepak bola di Indonesia kan masif banget kan. Kejelian melihat ini tadi loh awal itu sih coachnya itu. Di sepak bola juga saya ditaruh di bagian striker karena lari kenceng kan. Memang di sepak bola sudah kelihatan kalau punya lari kenceng. Sprinter itu tadi. Sprinter itu. Akhirnya masuk ke atletik juga tinggal dipoles sedikit.
Oh, ya, jadi sekarang ini. Nah, kalau misalnya ini kan anak-anak muda sepantaran Anda ini biasanya kan sekolah, kuliah gitu ya. Ini kalau atlet berarti sama sekali nggak bisa sekolah ya ketika dia harus masuk ke TC tadi ya? Kuliah tetap jalan, sekolah tetap jalan. Cuman ada dispensasi sendiri dari KONI Jawa Timur. Jadi disupport lah. Terus sekolah sama kuliah juga pasti mengizinkan. Kayak nanti kalau ya apa ya? Khusus gitu, kasih tambahan pelajaran, terus kelas. Jadi sekarang masih kuliah ya? Masih kuliah. Di mana? Di Dr. Sutomo. Oke. Berarti buat Uni yang akan ternyata, misalnya mungkin ini sudah seperti Aldo pengen memulai terus merasa punya bakat dan sebagainya. Ini kan takutnya misalnya mungkin nggak bisa kuliah gitu ya, nggak bisa sekolah dan ternyata ini bisa dilakukan bersamaan. Jadi atlet sebenarnya juga bukan sekedar hobi deh, tapi udah profesi sih sebenarnya. Profesi ya? Karena dapat penghasilan kan? Iya, penghasilan dapat, fasilitas dapat. Apa aja itu? Fasilitasnya dari KONI Jatim itu sepatu, terus baju, suplemen, vitamin, makanan juga. Terus itu selama di TC ya? Iya. Kalau berarti kalau ketika sekolah atau kuliah juga berangkatnya dari TC-nya gitu ya? Iya. Kuliah pun kalau misalnya ada yang kuliah di swasta, itu nanti dirembes sama KONI Jatim. Rembes? Apanya? Apanya yang dirembes? Diganti uangnya. Dirembes kan? Kalau pakai uang pribadi, iya. Jadi ibaratnya dibiayai oleh KONI kuliahnya. Ibaratnya dapat beasiswa juga dari KONI kan, karena sudah berprestasi juga kan. Jadi bahwa misalnya dibayari dulu, tapi nanti ada reimbursan diganti oleh KONI gitu ya. Oke, jadi biaya kuliah, makan, minum, suplemen. Uang saku. Uang saku dapat. Oh, dapat. Gaji dapat, bonus juga kalau menang kemarin kan dapat itu. Lumayan dong. Iya. Tajir. Orang muda tajir. Apalagi misalnya nanti ya ketika karya terus nanya kan. Nah, bahwa ternyata kalau yang saya tahu ya kemarin atlet-atlet dari SEA Games itu dapat yang emas itu dapat 1M. Gede kan? Iya, betul. Nah, yang kemarin yang Olimpik dapat 5M. Itu dari negara ya, belum lagi yang dari pengusaha-pengusaha yang mau ngasih juga kan gitu, atau kejuaraan dunia misalnya kan. Kayak Zohri dulu kan gitu, ketika juara 2 junior ya kan. Bonusnya gede banget ya. Tapi prosesnya itu yang nggak diketahui bahwa jadi atlet itu, waduh, ceritain deh. Sekarang aduh cerita gimana ini prosesnya jadi atlet. Kita kan lari 100 meter, 200 meter ini hitungannya detik, bukan menit. Tapi program latihannya itu bisa mentok paling jauh itu 3 km. Paling jauh. Lari. Iya. Dan waktu yang setiap kali latihan itu harus ada perubahan, harus tingkat bertingkat gitu. Dan itu tajam. Jadi lebih enak ikut kejuaraannya daripada latihannya. Program latihannya berat banget. Pas kejuaraannya cuma lari berapa detik doang. Selesai. Tapi kalau misalnya prosesnya itu kan berbulan-bulan tuh. Bertahun-tahun juga. Soalnya buat nurunin second detik itu latihannya ampun. Itu gimana sih kalau mulai pagi latihannya coba bisa ceritakan? Kan kita bukan lari aja sebenarnya, ada bebannya juga. Buat penguatan sama daya ledaknya kita. Dari kaki sampai ke tangan. Jadi harus seimbang semua. Kalau pagi itu bisa 2 jam sampai 2 jam setengah latihan. Itu gimana? Mulainya jam berapa? Nah, kalau pagi jam 6 sampai jam setengah 9 paling mentok. Itu untuk sprinter latihannya apa aja sih? Lari kadang selama 2,5 jam itu. Ada speed endurance. Ada speed pendek. Yang endurance itu berarti yang sampai 3 kilo tadi itu ya? Iya. Itu paling jauh. Pengulangannya. Terus kalau speed biasa paling jarak-jarak 80 meter, 60 meter, 120 kayak gitu. Kalau yang speed endurance bisa sampai 250, 800 putaran kayak gitu. Terus latihannya itu pagi, habis gitu kalau sekolah gitu ya? Nah, kalau ada kuliah siang, mereka kuliah siang, terus lanjut lagi sore latihan. Sorenya jam berapa lagi latihan? Jam 4. Itu latihan apa yang sore itu? Kadang cuman kayak koordinasi, penguatan otot perut, punggung. Di core ya? Iya, core. Terus beban besi juga, kayak bench press, squat,
kayak gitu-gitu. Oke. Sampai jam berapa? Jam 4 tadi latihan sampai jam? Habis maghrib. Habis maghrib? Iya. Terus habis gitu gimana? Balik ke KONI buat makan malam. Makan malam. Oh, latihannya tadi di mana? Di stadion mana? Tergantung pelatih. Pelatih kan di lapangan di Surabaya ini kan ada lapangan TOR sama lapangan KONI, ada Bumi Moro juga vertikal. Kalau pelatih minta di TOR ya di TOR, lapangan TOR. Kalau minta di KONI di KONI. Kayak gitu. Terus masuk udah malam udah ngecamp, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kalau dugem gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jangan itu ya. Cuman atlet jangan ya. Atlet jangan ya. Tapi pelatih ngebolehin Sabtu. Kayak jam bebas gitu. Iya. Sampai Minggu malam balik. Pokoknya harus ada di asrama. Kayak gitu. Ada jam bebasnya. Itu kan kalau anak-anak muda, cowok lagi itu kan ngerokok segala macam. Kalau atlet nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Harus dengan kesadaran sendiri ya? Makan pun dijaga. Kayak pedes itu kadang, kalau bisa enggak. Es juga, karena pengaruh di lari. Iya. Kok gitu nggak pernah makan yang mie setan-setan gitu, nggak pernah ya? Tapi kalau udah selesai kejuaraan diperbolehkan. Apa itu yang kadar pedesnya tinggi-tinggi itu apa biasanya itu? Aduh ya situlah ya, yang levelnya 1 sampai 10 ya. Yang gitu, ada mie setan, ada mie bangsat, ada mie neraka, ada kober, mie jahanam, aduh udah lah itulah ya. Pedes itulah. Jadi memang itu harus dihindari kan gitu. Tapi kamu tahan kan anak-anak muda itu kan itu apa ya? Itu makanan mereka gitu loh. Gimana lagi kalau mau hasil yang bagus konsekuensi. Kok gitu makan donatnya nggak boleh dia. Oh iya. Kalau donat diem-diem. Makan donat aja. Iya. Kadang juga ada kadar gulanya. Iya. Oh gitu. Iya. Waduh, kalau punya ceweknya nelongso. Iya. Nggak bisa makan yang di resto-resto gitu. Jadi kan dijak nongkrong sama ceweknya tuh, dia yang paling nelongso. Air putih. Iya. Sampai hafal teman-teman kalau saya tadi bilang, Mas bawa kopi nggak? Saya air putih aja. Iya. Tadi di awal. Padahal kan saya mau pesan kopi kan di bawah, sekalian kan tak pesanin. Saya mineral aja Pak. Soalnya persiapan juga buat kejurnas Agustus ini. Oh Agustus, iya udah deket kan, jadi nggak boleh macem-macem. Penaltinya apa sih kalau misalnya mungkin ya diem-diem terus makan gitu, penaltinya apa? Lebih ke tim psikolognya sih. Tim gizi. Bakal dimarahin. Soalnya lemaknya lebih banyak daripada. Kan diukur semua iya, kan secara rutin kan gitu loh. Airnya, lemaknya. Iya. Kuat tangan kanan, tangan kiri itu diukur juga. Oke. Tapi dari kan Aldo ini atlet gitu ya. Banyak nggak dari pengamatan Anda orang-orang muda itu yang kemudian berminat jadi atlet? Banyak kan, apalagi kan lari ini simple, maksudnya gampang lah. Jadi kan yang penting mau gerak dulu sama punya niat. Kalau misalnya nggak ada alat apa-apa sebenarnya, cuma sepatu doang. Cuma lari aja sepatu, simple atletik ini. Bahkan cekeran pun bisa. Cekeran, kena paku kakinya atau beling. Ada waktu Porprov kemarin di Jember itu atlet dari Bojonegoro, atlet jauh. Dia cuma pakai kaos kaki larinya. Ya terus kecubles apa dia? Ya cuman pas dilepas kapalan. Iya. Panas kan soalnya. Ya ampun, itu sepatunya rusak atau gimana? Enggak tahu, katanya udah kebiasaan. Jadi biasa atlet dari daerah gitu kan. Gitu. Karena kebiasaan mereka larinya di alam cekeran gitu. Iya, kalau kakinya kapalan kan sudah lama kapalannya. Emang. Tebel. Dilihatin kan? Iya. Ya kalau udah tebel udah sejak lama dia cekeran gitu kan. Gitu. Katanya udah kebiasaan. Kebiasaan kan, makanya itu. Nah, Mas Aldo, ini kan kalau dibanding dulu, kayaknya sekarang kan atlet sekarang kan lebih lebih mendapatkan perhatian terkait dengan profesinya kan. Kalau dulu kan zaman kita kan dulu masih muda Bu Novi, walaupun kita bukan atlet sih. Masih muda. Untuk menjadi seorang atlet kan sebenarnya kita mikir apakah ini bisa jadi profesi beneran apa enggak kan gitu loh. Karena memang tidak untuk kehidupan ke depan kayak gitu loh. Kan. Nah, kalau dari atlet sendiri sekarang menurut Mas Aldo sendiri gimana?
Kalau menurut saya untuk di Indonesia sih masih belum. Soalnya harus kita ngelewatin tahap juara SEA Games dulu 2 kali, baru bisa masuk ke PNS. Itu dari Jokowi sendiri yang dari aturan pemerintah lah ya kan gitu. Terus tapi kalau nggak bisa dijadiin profesi sebenarnya. Harus punya sampingan dari juara-juara, mungkin juara PON, juara Porda masing-masing daerah. Bonus-bonusnya itu dijadiin sampingan, mau investasi, mau buka usaha. Itu kalau bisa kan gitu. Jadi asal yang namanya pendapatan dari kejuaraan-kejuaraan itu diinvestasikan ya Bu Novi ya. Disiplinnya kan di situ sebenarnya kan. Sehingga itu bisa juga jadi jaminan kita ke depannya nanti. Nah, tetapi kan juga bisa tadi itu bahwa ketika menjadi juara SEA Games atau bahkan event yang paling besar adalah kejuaraan dunia atau Olimpik kan menjadi suatu pacuan kita untuk mendapatkan itu kan gitu loh. Bahkan hanya sekedar ikut Olimpik aja udah dapat bonus kan kalau nggak salah kan. Nah, itu sih. Berbatas usia nggak sih sebenarnya? Atau kan kaitannya dengan fisik gitu? Betul. Kalau PON batas usia sampai 35 tahun. Kalau yang tapi lainnya? Kalau buat yang ke jenjang ke Olimpik atau Asian Games, SEA Games itu tanpa usia. Maksudnya bebas. Terus juga PON tahun kemarin itu sebagai PON terakhir buat ada minimal usianya. Soalnya kan minimal atau maksimum? Maksimum. Iya, maksimum. Soalnya kan sempat ada pra-PON remaja. Makanya dibatasi pas PON yang tahun kemarin itu ada batas usianya. Nah, mungkin PON tahun depan udah bebas. Usia. Soalnya lihat pelari luar negeri di atas 35 tahun masih lari, masih juara. Kayak gitu. Atlet idolanya Aldo siapa sih? Untuk saat ini Usain Bolt sama Noah Lyles dari US. Itu dia juga sprinter juga? Sprinter. Oke. Tapi Usain Bolt tuh nggak tahu ya rekornya akan terpecahkan apa enggak. Lah pinternya Usain Bolt itu dia dengan usianya dia segitu langsung pensiun. Soalnya kayak kelihatannya nggak ada yang bisa mecahin rekor lagi. Bahkan lebih parah dulu yang cewek Flo Jo kalau nggak salah. Itu tahun 88 Olimpik Seoul dia langsung pensiun. Dan sampai sekarang nggak terpecahkan rekornya. 100 walaupun 200. Keren. Kalau ngomong atlet dunia gila. Padahal latihannya sama, terus cara istirahatnya sama, cuman kok kita ngerasa beda lebih cepat mereka. Padahal bedanya second kan ya, detik detik. Tapi jauh. Kalau lihat teknik Usain Bolt kalau lari kan gila. Angkat pahanya tinggi, buang ke depannya juga jauh. Dan jangkauannya dia juga. Dan tinggi juga sih dia kan. Hampir 2 meter kan. 2 meter, 198 kan. Kalau Aldo berapa tinggi? 178. 178 untuk Indonesia Untuk kalangan Indonesia. Kalau sebagai atlet itu kan biasanya juga tidak lepas dari cedera gitu ya. Cedera. Atlet Aldo pernah ngalamin enggak? Pernah hamstring ya. Sebelum PON itu. Cuman bagusnya KONI Jatim ini penanganannya langsung. Kayak kita dijamin langsung di MRI, terus punya BPJS sendiri. Di daerah mana ini? Mitra Keluarga. Daerah timur situ. Kenjeran. Langsung ditangani. Ya dilihatlah sama KONI Jatim ini. Berarti ada perhatian banget ya dari pemerintah sebenarnya untuk atlet, ya kan? Bahwa tadi itu kesehatan juga diperhatikan, semuanya diperhatikan lah gitu loh. Karena dianggap sebagai aset dari provinsi ya, dari pemerintah gitu sih. Terus kalau tadi tadi kayak latihan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan atau gimana? Atau beban? Karena itu kan tiap hari. Iya, saya bayangin bosen loh, setiap hari suruh lari. Jadi gitu. pagi sore. Monoton latihannya. Jadi kayak kita bosen gitu, nggak bosen. Bosen. Makanya itu kadang kita juga sharing sama pelatih buat ganti tempat latihan, kayak bisa latihan di pantai. Kadang kita juga setiap hari Sabtu itu ngeterap di Tambak Sari. Kadang juga di Pantai Kenjeran yang naik-naikan Kenjeran lama itu. Nggak boleh minta latihan ke Bali kayak pindah ke habis gitu ke Lombok. Itu kan gitu. Perizinan dulu ke KONI. Di ACC apa enggak? Refreshing kan? Iya kan larian. Gitu. Tapi sempet tahun berapa itu ya?
pelatih minta buat ke luar negeri latihannya. Itu sempat di ACC sebelum PON tahun lalu. Cuman gara-gara COVID ini nggak jadi berangkat. Padahal sudah ngurus semua paspor, visa. Udah dari KONI sendiri udah ACC. Ya karena itu sih sebenarnya apa ya, kejadian yang luar biasa yang tidak terduga sih kan gitu loh. Bahwa yang namanya apa kalau niatan latih keluar negeri kan juga ada latih tandingnya juga kan gitu loh, untuk apa ngetes performance juga kan gitu loh. Supaya tahu kita sejauh mana sih kemampuannya kan gitu loh. Oke. Nah, ini kemarin kan berarti termasuk newbie ya untuk di PON kan? Iya. Untuk Aldo sendiri. Nah, kedepannya targetnya apa sih, Dok? Bisa pelatnas. Bisa Iya. Masuk pelatnas ya? Masuk pelatnas. Sempat kemarin ada pemanggilan setelah PON ini, karena saya kan individu 5 besar. Individu 5 besar yang 200 meter deh. Sempat dipanggil, terus disuruh ngurus paspor, visa, terus apa ini perpajakan ini? NPWP, semua sudah ngurus, terus ATM. Ternyata tapi diganti namanya. Maksudnya? Jadi bukan saya. Oke. Ya, next habis ini. Iya, habis ini semoga. Semoga ya. Yang pasti adalah pengennya ke pelatnas ya. Pelatnas. Soalnya kan kita jadi atlet kan pengen membanggain Indonesia ke negara orang. Yang saya selalu dengan profesi atlet adalah salah satu profesi atau mungkin satu-satunya profesi yang bisa mengibarkan bendera di luar negeri dan lagu kebangsaan di luar negeri. Profesi lainnya nggak bisa. Bener banget. Iya kan? Iya. Kalau nggak presiden datang, atlet. Nah, jadi itu profesi yang paling istilahnya apa ya? Bikin merinding kalau misalnya menang di kejuaraan internasional. Yang bisa flying flag itu cuma atlet doang. Iya. Tadi itu untuk menghilangkan apa ya, kejenuhan itu apa yang dilakukan? Kan itu bayangin toh TC 5 tahun gitu kan, terus tiap hari pagi sore gitu. Itu kadang kita bercanda, guyon satu sama lain, terus kayak latihan. Kan latihannya ya begitu-begitu aja. kan. Pura-pura capek. Maksudnya latihan pura-pura capek? Iya, kayak biar gak latih. Iya. Ibaratnya bolos lah ya. Iya, bolos. Oh, ini kayak boleh gitu-gitu. diekspos. Ketahuan deh. Maaf ya, Coach ya. Enggak ya, karena gitu. Atletnya muda-muda ya kayak gini kan, ya. Terus senior juga sama-sama saling nutupi gitu, gantian. Nanti hari ini saya yang nggak masuk latihan, terus hari besoknya gantian senior. Nggak boleh nitip absen gitu ya? Nggak boleh. Jadi benar-benar harus datang. Kadang juga ngelampiasin bosen di renang. Akhirnya pelatih buat program kolam kayak gitu. Terus pindah suasana beban. Kan biasanya beban di KONI diganti di Atlas. Ya, kalau kita beban hidupnya ya nggak bisa diganti. Terus itu tadi menjaga kesehatannya gimana? Nggak boleh sakit juga kan ya? Iya, ya itu pokoknya makan teratur, tidur teratur, vitamin juga jangan lupa. Nah ini kan sesuatu yang bertentangan banget dengan anak muda, mana bisa? Anak muda kan apa namanya, maunya melean gitu kan, nggak mau diatur. Makan micin. Makannya generasi micin gitu kan. Ini kan kebalikannya. Iya, berarti kembali lagi ke pemuda-pemudinya itu tadi. Mau nggak hidup sehat. Dan hidup sehat itu kuncinya. Betul. Ya, sih disiplin. Buat kamu sendiri tadi itu apa ya, kebanggaannya jadi atlet itu apa? Disiplin. Terus bugar, punya badan bagus. Iya. Oke. Terus juga dapat cewek juga gampang. Karena badannya bagus. Dapat cewek gampang. Iya. Bukan hanya gampang, berarti ceweknya banyak tuh. Saya nggak tahu. Soalnya kan kalau latihan-latihan gitu juga kan kita orang umum juga bisa masuk. Jadi pusat perhatian. Yang di KONI terutama sama di TOR. KONI sama di TOR. Kalau di Bumi Moro kan susah. Ngatasin kebosanan juga gitu kadang. Cuci mata. Iya, cuci mata, kadang kayak sama-sama eye contact gitu. Sudah ada eye contact gitu, senior kadang kenalan, saya juga kadang kenalan, gitu-gitu.
salah satu ngatasin kebosanan sih. Oh, berarti kalau ada cewek-cewek mau cari pacar ya dia salah satunya harus nonton atlet latihan ya. Di KONI atau di TOR. Oke. Baru tahu. Ya, oke, yang pasti adalah apa ya, profesi atlet itu juga bisa sekarang ini juga bisa menjadi suatu pilihan ya Bu Novi. Oh, sebenarnya Aldo bilang tadi bahwa yang namanya atlet pun ketika masuk TC sudah mendapatkan jaminan atau privilege ya, makan, minum, bahkan dapat gaji, kuliah pun juga dibayarin, ya kan. Usia muda dimanfaatkan untuk suatu profesi yang luar biasa. Tetapi juga nggak gampang menjadi seorang atlet bahwa disiplinnya juga tinggi, ya kan. Terus kemudian tidak bisa tanda kutip mau dugem kayak dan sebagainya, karena memang kondisi harus dijaga. Makan makanan yang bisa tadi itu micin-micinan atau pedes-pedesan atau dingin-dinginan juga nggak bisa, ya kan. Intinya adalah ketika no pain no gain ya. Jadi disiplin itu yang luar biasa, bahwa yang namanya atlet itu kerja kerasnya luar biasa, pagi sore latihan, dan itu bisa membosankan gitu. Itu sih. Dan kalau ke depan pun misalnya ke SEA Games atau bahkan ke Olimpik juga mendapatkan hadiah yang luar biasa, dan itu bisa disisihkan untuk investasi. Ya itu daya tariknya juga. Pilihan apa profesi sebagai atlet ya. Kuliah bisa, sekolah bisa, tapi juga dapat hadiah-hadiah yang bisa dijadikan investasi kan. Betul. Itu sih. Oke, semoga ya sharing ini membuka mata, membuka wawasan teman-teman semua yang pengen tahu. Misalnya, waduh saya nggak mau kuliah yang mikir banget kayak gitu kan, terus nggak mau yang terlalu serius gitu kan. Sementara hobi saya olahraga gitu kan. Nah ini bisa deh untuk menjadi atlet sehingga kemudian passionnya tetap dapat gitu, terus kemudian jaminan untuk masa depannya juga dapat. Gitu. Bahkan tadi itu bahwa profesinya Mas Aldo juga bukan profesi yang populer di Indonesia seperti sepak bola, bulu tangkis, basket atau volley. Ini kan empat ini kan profesi istilahnya olahraga yang sangat-sangat dapat menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa kan gitu. Jadi atlet-atlet pun juga ternyata bisa mendapatkan kan gitu loh. Asal tadi itu hadiahnya bisa disimpan. Dan ini kan berlaku juga untuk atlet-atlet yang lain kan ya gitu loh. Jadi kenapa kita tidak memilih atlet bulu tangkis untuk menjadi narasumber? Pasti sudah tahu kan bahwa cuannya lumayan, belum lagi dari sponsor dan endorser. Atau sepak bola pasti dapat, atau basket yang digelar para cewek-cewek cakep. Ya kan? Atlet basket tuh gitu. Oke, thank you Mas Aldo untuk sharingnya. Sukses terus, semoga tembus ke Platnas ya, Bu Novi ya. Dan kemudian bisa flying flag mengibarkan bendera di luar, ya kan, di SEA Games kayak Asian Games kayak, bahkan ya hopefully ada ke Olimpik. Itu sih. Oke, jadi nanti akan ada foto dengan medali emasnya ya nanti. Akan ada foto di sana. Oke, baik, NN Talkers, terima kasih sudah mendengarkan acara kita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe juga kalau belum, dan share kepada teman-temannya yang membutuhkan. Dan kita terima kasih kepada Pop Hotel. Betul, Pop Hotel di Diponegoro ini, Jalan Diponegoro Surabaya. Jadi Anda bisa stay di sini dengan keluarga. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke zoo atau kebun binatang, tinggal jalan kaki. Ke Taman Bungkul juga tinggal jalan kaki. Dan kalau mau ke pusat kota, ya ini udah dekat pusat kota sih sebenarnya. Mau ke mall sana juga bisa dengan dekatnya. Oke, ya. Itu N-Talkers ya. Sekali lagi thank you untuk Mas Aldo. Sukses terus ke depannya ya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya, episode dengan narasumber lainnya yang juga lebih oke lainnya, atau materi kami berdua juga bisa dijadikan suatu acuan untuk hari ke depan. Oke, thank you, sampai jumpa.